Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Lutfia. Saya di sini akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu mengenai analisis suprasegmental pada variasi dialek unik bahasa Sunda Cianjur Selatan. Akan ada 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana nada bicara, yang kedua tekanan bicara, yang ketiga jeda bicara, dan yang keempat intonasi bicara masyarakat Cianjur Selatan. Nah, dalam pengumpulan data ini, saya melaksanakannya dengan cara terjun langsung dan berbaur dengan masyarakat di lapangan. Ada 2 metode yang saya pakai. Yang pertama adalah metode simak dan yang kedua adalah metode cakap. Nah, pada metode simak ini, saya menggunakan teknik observasi, yaitu dilaksanakan dengan cara pengamatan, lalu rekam, dan catat. Nah, teknik observasi ini digunakan agar mendapatkan data atau informan yang real atau jelas tanpa direka-reka. Sedangkan metode cakap saya gunakan karena dalam pengumpulan data ini dibutuhkan kontak langsung dengan informan. Jadi perlu adanya interaksi. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, dialek bahasa Sunda yang dipakai oleh masyarakat di Cianjur Selatan, tepatnya di Desa Panyindangan ini, memiliki kekhasan gitu, yaitu dengan nada atau intonasi yang mendayu atau dalam bahasa Sunda itu disebut ngegeluyung. Nah, intonasi atau nada tersebut menjadi ciri khas masyarakat Cianjur Selatan karena dialeknya atau nadanya itu berbeda dengan masyarakat pemakai bahasa Sunda di daerah lainnya. Nah, langsung saja kepada contoh kasus. Jadi di sini saya mencantumkan 3 percakapan dengan masyarakat yang berbeda. Nah, yang pertama ini adalah seorang perempuan yang berusia sekitar 25 tahunan dan merupakan seorang penjaga warung. Nah, dapat dilihat di sini percakapannya. Jadi kita akan mengambil contoh 2 kalimat yang diutarakan oleh masyarakat satu, yaitu dapat dilihat di sini panjang pendek yang sudah saya deskripsikan dengan simbol. Nah, jadi intonasi atau dialek yang dipakai oleh masyarakat Cianjur Selatan ini, salah satunya masyarakat satu ini, memiliki intonasi yang panjang-panjang, entah itu di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Nah, nada-nada yang panjang ini yang ditandai dengan angka 3 itu dilafalkan dengan mendayu. Nah, jadi sebenarnya kapan mereka mengujarkan intonasi panjang yang mendayu ini tidak menentu gitu. Jadi nada-nada atau intonasi-intonasi panjang yang mendayu ini bukan berdasarkan kebutuhan atau ingin menekankan sesuatu atau ingin menonjolkan kata penting. Itu tidak seperti itu. Jadi memang berdasarkan pada dialeknya saja gitu, yaitu memang seperti itu. Pada tiap kata dan suku kata yang kuantitas bunyinya lama atau panjang itu diutarakan dengan mendayu. Dapat dilihat pada kata atau suku kata yang diberi tanda titik 2. Nah, tanda tersebut menandakan bahwa pada bagian tersebut katanya atau suku katanya itu diucapkan panjang dan mendayu. Nah, mayoritas suku kata yang kuantitas bunyinya panjang selalu bernada tinggi atau ditandai dengan angka 3. Mayoritas suku kata yang kuantitas bunyinya panjang, jika itu suku kata awal selalu bernada tinggi atau ditandai dengan angka 3. Nah, jika itu suku kata akhir selalu bernada rendah ditandai dengan angka 1. Nah, berdasarkan pengamatan saya secara langsung, mayoritas masyarakat di Cianjur Selatan memiliki gaya bicara yang cepat. Nah, artinya cara bicaranya itu memiliki jeda yang pendek gitu. Baik itu jeda antar suku kata, jeda antar kata, ataupun jeda antar frasa. Jadi bahkan jeda yang terdengar itu hanya jeda antar kalimat saja gitu. Nah, sehingga ketika mengobrol, obrolannya itu menjadi tumpang tindih atau berbicara berbarengan. Nah, cara bicara seperti ini memang menjadi kebiasaan dan salah satu ciri khas masyarakat di Cianjur Selatan. Sehingga faktor umur ataupun jenis kelamin itu tidak mempengaruhi cara bicara masyarakat di daerah Cianjur Selatan ini. Selain itu, perihal kata yang digunakan dalam gaya bicara masyarakat di daerah sana itu selalu berada pada kata-kata yang dianggap penting atau kata yang ingin ditonjolkan ataupun kata yang diutamakan seperti pada umumnya gitu.
Nah, jadi kalimat di samping ini jika diujarkan itu akan seperti ini. Jalan we, eta we bonteng, sopen, tomat, tahu, nukari itu, saalit da. Nah, jadi seperti itu. Jadi pada tanda titik 2 yang merupakan tanda kata yang diucapkan panjang itu diucapkan dengan panjang dan mendayu. Nah, itulah ciri khas. Nah, kita lihat kalimat kedua pada masyarakat yang satu, yang ini dapat dilihat bersama-sama. Di situ pun sama dengan yang sebelumnya, terdapat nada tinggi, lalu nada-nada yang panjang di tengah atau awal atau akhir suku kata. Jika diujarkan akan menjadi seperti ini. Enya da jarauh, pan barian nyenak baslu, basreng, gitu. Ah, dak jarang ayeuna mah. Lalu masyarakat yang kedua merupakan seorang ibu-ibu berumur sekitar 50 tahunan, memiliki dialek yang sama atau intonasi dan nada juga tekanan serta jeda yang sama dengan masyarakat satu tadi. Ini dialognya. Lalu kita akan mengambil satu contoh kalimat, yaitu yang ini, sama dengan contoh-contoh sebelumnya. Nah, jika diujarkan akan seperti ini. Nyalira na motor, arek ngiring jeung lanceuk na wengi na mobil, da eta mah jeung baladna jeung rekan kerjana. Nah, jadi dapat didengar ya bahwa intonasi atau nada atau dialek dari masyarakat Cianjur Selatan memiliki dialek yang mendayu, unik dan berbeda dengan masyarakat pemakai bahasa Sunda di daerah lainnya. Nah, lalu masyarakat yang terakhir atau masyarakat yang ketiga merupakan seorang bapak-bapak berumur sekitar 55 tahunan. Ini dialognya. Nah, kita akan menggunakan salah satu contoh yang ini. Nah, ini pun dapat dilihat sama seperti yang tadi ya, ada nada tinggi, nada rendah, lalu ada jeda di antar suku kata, dan ada nada panjang awal, di tengah, atau di akhir suku kata. Nah, jika diujarkan akan seperti ini. Enya, apan jelmina oge jarang di dieu mah. Seperti itu. Nah, jadi itu dia hasil analisis saya mengenai analisis suprasegmental pada dialek unik masyarakat di Cianjur Selatan. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam analisis serta penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.